Jadi bener-bener apa ya? Bener-bener nggak punya hati nurani sih kalau ada yang sampai statement, bahkan ada tulisan tuh kayak dia pinter banget. Dia bilang jangan pernah bermimpi PSMS itu gini-gini, kita karena tahu. Oke, halo, selamat malam buat seluruh fans PSMS Medan dimanapun berada. Saat ini aku Iman Bata dari Sikambal, kolaborasi kami dengan koran PSMS, ada Apis di situ yang jadi kameramen dan banyak penonton. Halo Bang Apis. Bayaran semua di sini belakang termasuk Pak Amin juga penonton bayaran kayaknya. Nah, jadi malam ini malam yang spesial. Anak-anak Medan mungkin pengen tahu gimana sih keseriusan dari Rizky Bilar. Apakah mereka hanya mencari popularitas ataukah memang Putra Siregar hanya ingin bermain-main saja? Nah, di sini sebenarnya di jawaban real dari beliau ini, beliau memang selama ini belum membuka pembicaraan ke media. Ini kali pertama karena beliau sudah bertemu dengan dua pentolan PSMS Medan, dengan Pak Edi Ramayadi dan baru-baru saja bertemu dengan Pak Kodrat Shah selaku pembina dan pemilik saham PSMS Medan. Jadi langsung aja muka lelah inilah yang jujur serius ternyata untuk yang mengelola PSMS Medan ke depannya. Bang, apa kabar Bang? Sehat. Baik, Abang sehat. Dari badannya kayak sehat nih. Ini kesehatan kayaknya. Bang, mungkin langsung aja lah Bang, banyak sekali netizen lah, terutama yang pecinta PSMS Medan ingin bertanya. Pertanyaan pertama muncul Bang, sebenarnya PSMS Medan ini ingin dibagaimanakan Bang? Karena itu pertanyaan pertama yang muncul. Ketakutan bunyi banyak yang pro dan kontra. Mungkin yang pro bilang ya mereka ingin membangun PSMS Medan. Yang kontra, apakah mereka ingin merubah nama PSMS Medan? Ataukah ingin mereka merubah Rans Cilegon berubah menjadi Rans Entertain misalnya? Apakah ingin seperti itu sebenarnya PSMS ini? Boleh dijawab Bang, tapi punten ya. Iya Bang. Kalau bisa satu persatu ya, kita harus dari popularitas tadi tuh. Yang pertama ya, baru yang kedua nanti apakah bermain-main saja? Ya. Yang ketiga apakah ada merubah PSMS Medan? Oke. Jadi enak satu-satu. Siap. Beruntuk. Yang ke popularitas dulu mungkin Rizky Bilar yang bisa Iya, jawab. karena memang Tadi kan ada pertanyaan Ya. apakah untuk popularitas? Mungkin dia paling cerdas tuh menjawab ini. Masih pertanyaannya tadi. Ya popularitas dulu. Ya mungkin banyak orang yang bertanya dan banyak juga segelintir yang menganggap bahwa apakah dia cari popularitas. Dapat saya katakan di sini bahwa saya udah ada popularitas dan itu cukup bagi saya. Saya terjun di bola murni karena atas kecintaan saya pada sepak bola, dan kebetulan saya lahir besar di Medan, yang mana kalau kalian tahu juga saya sempat jadi salah satu fans atau member Smack Hooligan ya dari tahun 2006. Kita flashback sedikit ke belakang ya. Lalu 2006 saya ngikutin 2007 saya ngikutin liga. Saya seperti fans pada umumnya, kecewa, sedih, nangis ketika PSMS kalah, apalagi final lawan Sriwijaya di Liga Indonesia 2007. Terpukul banget saya saat itu. Dan itu terakhir saya ngeliat kejadian PSMS. 2008 pemain pindah semua, saya nggak tahu. Saya ya mungkin saat itu karena saya masih cukup belia ya saat itu ya. Jadi saya nggak terlalu tahu yang dalam soal manajemen atau segala macamnya. Yang saya tahu saat itu pemain bongkar pasang semua. Pemain andalannya sebelumnya pindah semua. Lalu itu awal mula terpuruknya PSMS. Lalu saya berangkat ke Jakarta dan setelah saya berkarya di Jakarta, saya lihat belum ada perubahan di PSMS gitu. Yang ya saya ngerasa gini, dulu saya cuma bisa mendoakan PSMS yang terbaik buat PSMS. Sekarang saat ini alhamdulillah saya diberikan keberkahan sama Tuhan, dan saya merasa bahwa insya Allah mudah-mudahan saya mampu gitu untuk melakukan sesuatu lah, do something lah untuk PSMS ini. Dan gayung bersambut ada Bang Putra juga gitu yang memang tertarik untuk terjun di sepak bola juga, di bola. Serius. Karena memang serius kita ingin berpartisipasi lah dalam persepak bola nasional. Dan kita sempat menimbang juga banyak, memang kita nggak memungkiri ya, kita ada sedikit banyaknya terpengaruh oleh Raffi yang mulai menggeliat dengan Rans Cilegon ya. Lalu ada keinginan gitu untuk
bukan mencari sih, maksudnya ada keinginan untuk berpartisipasi di klub Indonesia, tapi kita bingung saat itu memilihnya. Tapi saya cinta PSMS, saya prioritas saya adalah PSMS. Dan setelah kita diskusi, kenapa kita harus cari klub lain? Sementara ini kota kelahiran kita membutuhkan kita. Setelah kita diskusi, kita ngerasa bahwa kita ini putra daerah gitu. Kita pengen kita berkontribusi langsung untuk memajukan PSMS ya dengan cara kita juga yang sebelumnya lebih milenial. Yang sebelumnya memang bisa dibilang kita punya pengalaman walaupun sedikit. Kita kebetulan punya tim bola ya, tim bola memang. Tapi bisa merangkul fun football. Tapi kita pemain profesional. Struktur manajemen udah lumayan bagus, ditambah banyak pemain timnas yang juga bergabung sama kita, gitu. Dan akhirnya kita menunjukkan keseriusan kita untuk bisa berkontribusi di PSMS. Akhirnya kita datang ke Medan beberapa waktu lalu gitu. Ya itu sedikit menjawab pertanyaan apakah mereka mencari popularitas atau enggak. Dan ini bisa menjawab pertanyaan kedua. Apakah mereka mengganti nama PSMS? Ya bukan, ini pertanyaan kedua dulu. Apakah mereka cuma mau main-main aja? Mungkin dari saya yang kedua ya. Kalau kita mau main-main aja, mohon maaf, basic kita bukan pengangguran. Ya, Rizky Bilar, dia sekali syuting satu episode 60 juta. Berarti kita ninggalkan. Kok dikurangin bang? Kok dikurangin? Kayaknya 130 bang. Oke ya berapa? 30 kita pilih. Kira-kira range-nya berapa? Boleh ditawar? Iya, kita kurangin bang. Maksudnya saya juga bukan pengangguran kan, saya bisnismen. Kalau untuk main-main sayang dong waktu kita. Apalagi sekarang istri saya ini 1 minggu lagi lahiran, tapi saya tinggalin kita sempat sebagainya gitu. Maksudnya nggak logis kan kalau kita dibilang mau main-main gitu. Jadi memang nggak ada lah niat main-main. Memang niatnya atas dasar kecintaan kita terhadap bola. Kalau kita main-main, kita nggak capek-capek setiap main bola keluar kota, ngerangkul orang. Kita juga main kok gitu. Jadi kita ketika nanti pun mengurus sebuah klub kita bukan ya hanya birokrasi di meja enggak, tapi kita harus ngerasain di pinggir lapangan dan bahkan kita harus tahu situasi di lapangan itu seperti apa, di tengah lapangan itu seperti apa, terjun langsung. Iya, kita sampai sekarang ini masih aktif banget main bola gitu. Rizky Bilar apalagi, dia aktifnya bukan sekarang tapi dari kecil. Dia main liga pelajar, dia ikut di Kebun Bunga, dia ikut Piala Danon, dia ikut, bahkan di YouTube juga bisa lihat 5 tahun, 6 tahun sebelumnya dia memang cita-citanya jadi pemain bola, bukan jadi artis. Boleh cek, ada di YouTube lama banget. Dia di apa ini namanya? Di shoot lah, ditanya-tanya gitu. Jadi mungkin 1-2 pertanyaan yang tadi udah cukup. Kalau main-main aduh. Tapi kita nggak bisa sih memaksa semua orang suka sama kita. Ya apalagi ada beberapa tulisan yang itu dia seperti hebat banget padahal ya kayaknya kita kayak ngerasa aduh kok gitu sih, itu norak banget gitu. Itu masih pemikiran old mind banget. Sekarang ini kita udah harus new mind gitu loh. Nggak kayak gitu caranya gitu. Apalagi udah orang tua yang cara menegur kita yang muda ini tuh salah banget menurut saya. Apalagi apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan itu kemana-mana liar. Ya artinya dia seperti seorang yang paling pakar terhadap sepak bola, tapi apa semua yang dikatakannya tanpa dasar, tanpa kenal kita siapa, berani mengeluarkan statement bahwa oke lah, maaf tulisanku ngawur, tapi cita-cita atau impian kalian lebih ngawur katanya. Makanya di situ saya buktikan kalau memang saya ngawur, itu saya sekarang udah mungkin udah tahu ya beredar ya PSG4 itu, dan transaksinya sangat gak cepat, 1-2 hari selesai transaksinya, nggak bertele-tele, memang gitu. Sepak bola profesional sekarang emang kayak gitu, karena kan kita udah tahu ya bahwa sekarang Sam bukan dimiliki klub atau serikat ya, tapi udah jelas PT. Sekarang juga PSMS PT Kinantan. Makanya atas dasar cinta kita terhadap bola dan kita ngerti etika, kebetulan saya dekat sama Rico Simanjuntak, teman kita main juga di Avenger dan sebagainya. Kita minta petunjuk bagaimana agar bisa dikomunikasikan nih kemana, ke PSMS Medan. Lihat dia juga sebenarnya kecintaannya ada terhadap PSMS Medan, tapi memang saat ini dia harus mikirkan karirnya. Kita tahu semua kan The Jack sangat mencintainya, dia di sana juga sangat dihargai, tapi hati nuraninya dia tetap sangat mencintai PSMS Medan. Nah kita datang, kan berarti nggak salah dong langkah kita. Siapa yang kita temuin? Kita temuin ayah ya, Pak Edi Ramayadi yang memiliki 51% saham. Udah nggak salah dong. Kita temuin, kita kasih tahu etikat baik kita, nggak ada bicara uang, nggak ada bicara apa. Kita kasih tahu, kita datang atas dasar itu.
Baru sekarang berikutnya kami ketemu sama Bapak Kodrat. Iya. Berarti udah pas dong, karena dua pionir ini kan Iya. yang memiliki kuasa penuh gitu. Dan kita belum ada statement apa-apa tuh situ. Ada yang liar, ada yang gini, ada yang manfaatin situasi. Maksudnya, ya ampun, kenapa nggak berkembang sebenarnya bukan karena pemainnya, tapi karena masih terlalu berbau politik gitu atau apa ya, terlalu banyak gitu yang menulis hal-hal yang dia nggak ngerti sebenarnya, menyampaikan hal-hal yang sebenarnya dia juga nggak tahu gitu. Oke, Bang Putra tadi udah sebutkan bahwasanya ada bernuansa politik di PSMS ini. Apakah siap nanti Bang, ketika misalnya ini nanti akhirnya ajangnya menjadi ajang yang berbeda, beda dengan apa yang Abang inginkan sebenarnya PSMS ini? Karena Abang tadi sudah sampaikan ada kayaknya nuansa politiknya sedikit ya? Bukan, nuansa politik itu seperti maaf ya, Ya. maaf. Ada namanya Pak Beni yang kita nggak kenal sebelumnya. Ini Thomas Nah, iya itu kita juga nggak kenal siapa sebelumnya. yang sudah ketemu dengan Abang itu benar? Nah, iya ini kita kasih tahu faktanya ya, Oke. biar enak ya. Kemarin kita nggak ada statement tuh. Iya. Jadi tapi beredar kita udah tahu. Saya bilang, aku nggak mau ketemu sama siapapun yang nggak ada korelasinya. Siap. Ya, ayah ada korelasinya megang saham. Terus Bapak Kodrat jelas juga ada. Kita harus ketemu itu. Itulah itikat baik. Ya. Tapi ada seorang Bapak Beni Tamosa atau siapa namanya mengatakan dia bawa utusan dari ayah. Utusan dari Pak Edi Ramayadi untuk ketemuin kita gitu loh. Kok gitu? Sebenarnya nggak gitu konteksnya gitu loh. Akhirnya kita nggak enak kan, namanya orang mau bertamu kan, mau berteman gitu. Terus saya tanya sampai 2 kali di pertemuan, 3 kali, benar serius utusan dari ayah gitu, dari Bapak Edi Ramayadi. Saya sampai 2 kali tanya, iya diutus oleh Pak Kodrat juga. Berarti Pak Kodrat sama Pak Edi kan itu satu katanya. Ya. Saya diutus ke sana kemari katanya gitu. Ya. 2 kali saya tanyakan itu. Siap. Akhirnya kita nggak ada statement apapun. Kita cuma bilang kita emang udah agendakan hari Minggu untuk ketemu Pak Kodrat. Siap. Karena apa hari Minggu? Kita bukan ngulur, bukan apa. Kita mencocokkan waktu. Saya punya kesibukan, Rizky Bilar punya kesibukan, makanya hari Minggu. Tapi nyampe di media bahwa Beni Tamosa yang akan menjembatani berhasil ini itu kan, waduh nggak gini loh, Cak. Ini kita hidup udah di era digital gitu. Maksudnya, ayo dong gitu. Dan penting saya katakan di sini bahwa kalau sepak bola kita mau baik, ya medianya harus baik. Siap. Gitu. Penting banget. Statement Pak Edi dulu. Iya, tapi ini juga aku akhirnya Tapi make sense. iya, terjadi sekali itu, ya. soalnya hanya berpatokan foto, Iya. giring opini Bisa apalah, kemana-mana kan kita Iya. gitu loh. Kalau jadi benar, kalau mau sepak bolanya baik, medianya harus baik. Maksudnya Gitu. politik itu politik yang seperti Ini ya, bukan lain ke pilkada dan sebagainya ya. Makanya Politiknya itu. tuh ada yang seakan-akan menjual nama ini terus menggiring opini Menggiring. seperti ini karena beberapa fakta tadi yang disampaikan Pak Beni dan kita tanyakan ke Pak Kodrat itu nggak make sense, nggak match gitu loh. Pak Kodrat menolak, oh itu nggak ada, itu bukan dari saya gitu. Nah, jadi kan Oke. kita lucu kan. Nah itu Nah. maksudnya politik-politik yang Iya, seperti itu terus ya. terus di waktu kita datang tempat ayah juga kan disampaikan, yaudah diangkat ini ke manajemen marketing gitu. Oke. Tiba-tiba kita dengar besoknya nama Pak Beni ikut marketing. Kita nggak mau rebutan jabatan di marketing gitu, Iya. nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba besok masuk beritanya telah berhasil menjembatani kita dan mundur. Jadi kita bingung kan, gitu. Kita mau ngurus klub atau ngurus individu orang sih gitu. Iya itu yang saya maksud. Nggak ada Siap. niat lain-lain gitu. Siap. Ini benar-benar atas dasar kecintaan kita terhadap bola. Mungkin jawaban ketiga kami berdua yang jawab. Apakah ada merubah PSMS itu lah, banyak tulisan, banyak yang komen, banyak nggak usah merubah nama PSMS. Iya. Kalau kita datang mau merubah nama PSMS, kita nggak ke PSMS. Benar. Kita datang karena apa? Karena nama PSMS ini gitu loh. Karena kecintaan kita terhadap PSMS gitu. Kita karena sejarah yang besar. Sejarah yang besar. Sejarah yang tertidur yang sekarang kita berusaha untuk bangkitin kembali. Nah. Orang selama ini kan cuma mengingat kalau kita bahas ya. Nih saya intermezzo sama teman-teman saya yang di Jakarta. Mereka ada orang Bandung, orang Jakarta. Ceng-cengannya begitu, tim lu mana gitu. Iya. Kalau gua cuma bisa bahas sejarah. Dulu jago gua perserikatan 5 kali gua bilang. Tapi buat apa kita cuma bahas sejarah? Iya. Kita hidup di masa kini. Iya. Bener. Kami kan sana ada dijek atau Iya. bisa memakai kadang bonek juga ini kan gitu. Nah kita sering digituin tuh, diledek. Perserikatan 5 kali memang. Iya. Tapi dulu gitu. Jadi benar-benar apa ya?
bener-bener nggak punya hati nurani sih. Kalau ada yang sampai statement, bahkan ada tulisan tuh kayak dia pinter banget. Dia bilang jangan pernah beli PSMS itu gini-gini. Kita karena tahu itu. Kita datang nggak ada sedikit pun mau ganti nama PSMS. Kita nggak norak juga kok. Gitu. Jangan dianggap kita terlalu anak kecil lah. Jadi ada tulisan kemarin di Facebook yang kita baca dan itu banyak banget di like ya. Betul. Seakan-akan Menggiring opini lah. Ini Putra termasuk Siregar, politik yang iya. jelek juga menurut kita. Putra Siregar dan Rizky Bilar, lu siapa sih gitu lo? Kok datang-datang mau ganti nama PSMS? Iya, digiring itu ke jahat situ. loh. Jahat banget Mereka sih. ini datang pengen gimana dong, nanya sama saya. Kebetulan saya di circle mereka yang hobi bola ya. Kan Penggerak juga bisa dikatakan ya. kalau dibilang penggerak belum lah, tapi sedikit mengerti ya. Ya. Mereka tanya, yuk kita itu yuk ke Medan yuk, mau tanya nih. Bisa nggak ya kita ikut bantu PSMS maju? Udah itu aja Iya. pengennya mereka. Apa aja langkah-langkah kami? Nah, itu. Nggak ada berniat menguasai, ganti nama, Nggak ganti mungkin. ini. Tapi juga langkahnya sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Makanya kita jangan berasumsi seakan-akan mereka ini datang ingin menguasai, salah. Mereka datang ingin membantu karena mereka orang Medan katanya kan. Iya. Pengen lah lihat PSMS maju lagi, gimana ya caranya, dan kan saya dipanggil tuh dan gini ya, saya bilang temuin orang yang punya saham. Benar. Karena udah berbentuk PT. Siap. Kalau memang kita ada dikasih saham, kalian bisa bergerak gitu loh. Betul. Nah, dan prosedurnya saya rasa udah benar ya Bang ya. Dan jangan lagi ada statement seakan-akan kalian punya duit berapa sih mau Padahal kita nggak pernah bicara uang loh. Iya. Kita bahkan pantang banget. Kita datang silaturahmi ya. Kita bilang ke dasar kecintaan kita. Bahkan dia nyanyi gitu. Kita nggak ada cerita uang. Kita bahkan takut banget nggak cerita uang gitu. Iya. Sangat mencintai juga orangnya. Dan harapan kita juga yang ngebantu. Mudah-mudahan kalau kita ada uang juga buat klub kan, bukan buat Iya. apanya gitu. Karena yang punya uang di Medan ini banyak. Cuman belum tentu Punya niat. punya niat Punya untuk niat untuk majuin membangun PSMS. Itu yang poin pentingnya. Jadi warga Medan, supporter PSMS jangan terlalu yang menganggap Skeptis. buruk dulu lah gitu loh. Iya. Kalau ada peluang mereka akan ambil. Mudah-mudahan kita dukung aja. Kita kasih kesempatan anak-anak muda ini loh yang ibaratnya brandingnya juga bisa kita jual untuk PSMS juga. Konten aku udah ngalamin kok Bang, naik banyak. Iya. Nah, kan? Jadi, Bang. Iya. Itu belum Pansos berfaedah ya. belum official ya. Minta tolong Kalau nanti official kan Ya. kita tiru aja Rans Cilegon. Siap. Sekarang ini barusan mereka berhasil jual 40.000 tiket. 800 juta. 800 Itu masih juta lah dicoba. kalau kita hitung. Nah, itu kita mau ke arah situ tuh. Nah, bayangkan kalau PSMS itu kita jual Rizky Bilar dan Putra Siregarnya, kayak tadi kita undang Rizky Dan Bilar konsepnya kita main. Iya, main di situ. ada Lesti Kejora juga, nanti ada teman-teman artis lainnya juga dirangkul buat ke stadion gitu loh. Karena memang nggak bisa kita mungkiri ya bahwa sepak bola sekarang udah masuk industri. Yes. Dan kalau bisa dibilang bahwa PSMS masih menggunakan gaya konvensional. Iya, masih konvensional banget tuh yang kita lihat. Soalnya kita kan memang bermain juga sama circle-circle bola. Makanya kenapa kita ajak Garuda Revolution, karena dia kita harus serahkan pada ahlinya kan. Gitu. Dia yang memang ngamatin selama ini, melihat bagaimana sepak bola gitu. Bang, mungkin sudah Tadi bicara. aman ya Bang, 1, 2, 3. Aman, Bang. Oke, berarti pertanyaan apapun kita jawab yang sesuai lah. Pertanyaan ini atau Bang, nah ini kan mungkin kedepannya lah Bang. Andai kata, mungkin ada nggak kira-kira mungkin apa ya? Apa sih ingin dilakukan? Oke, kita bangun PSMS Medannya, tapi di PSMS Medan itu sendiri kan kita mulai dari infrastruktur kita, Iya, Bang. betul. Yang kita juga harus akui, ya di story Iya. Abang sudah jelaskan Bang bagaimana kebun bunga. Ya mungkin kacamata kami itulah yang terbaik, tapi mungkin kacamata Abang karena sudah melihat di tempat yang lain, mungkin kok gini ya? Mungkin seperti itu masukan. Yang kedua, Stadion Teladan juga yang kita ketahui yang mungkin Bang Bilar panas-panasan di sana ketika mungkin hujan-hujan ketika menunggu PSMS Medan. Nah, pertanyaannya adalah ini setelah Abang, amin kita doakan saham yang Abang inginkan tadi yang 49% tadi Abang sampaikan, oke, kita cocok harga tanda kutip ya Bang ya, atau mungkin diserahkan saja, itu terserah dari kedua orang tua harapan kita ya harapan bisa. seperti itu ya. Jadi uang yang kita ada mungkin kalau kasihkan Ya, untuk kemajuan di sepakat. setuju ya. Ya, setuju kalau itu Bang. Gimana Bang kira-kira dengan infrastruktur PSMS seperti itu, kemudian kita juga ada PSMS usia 15 tahun yang sekarang Iya. sedang mandek Bang Mandek. karena tidak ada Atau biaya. vakum, Ya, karena katakan. pelatihnya ngomong sama saya, Iya. coach ku sampaikan ya coach. Kemudian enggak, Oh, ada kamera, coach. ada coach, Ada kamera coach saya datang. ya. Kamera sudah kusampaikan ya hari Sabtu masukan ya. Nah, kemudian usia 14 juga mungkin perlu ada pembiayaan itu gimana Bang? Apakah nanti itu kita bicara PSMS Medan secara tim senior saja
kalaupun tim senior, apakah ada pemain-pemain tanda kutip yang akan dimunculkan nanti karena kedekatan Abang dengan Rico Simanjuntak atau gimana kira-kira? Iya, karena kita juga mau akan buat akademi. Oh, Salah satunya. Harus kita Dan planningnya juga kita sebenarnya udah siapkan. Karena bang dari dulu PSMS-nya atau Medan terkenal dari dulu banyak kan bakat-bakat Iya, kita mau ada akademinya. Dan terus sekarang- kasih motivasi mereka juga. Dan sekarang kita belum melahirkan lagi gitu. Iya. habis di situ saja. Abis di situ aja, berarti Iya. kita fokus kita ke sana juga Siap, untuk siap. pembinaan usia muda. Membentuk, Ada juga bukan hanya membeli, mencari, bukan, tapi membentuk dari sekarang biar ada persiapan. berharapnya seperti itu. Di akademi misalnya. Iya, gitu. karena Sumatera Utara ini menurut aku adalah kota pejuang, para pejuang kerja keras gitu. Jadi mereka yang nggak punya wadah aja, atau nggak punya fasilitas yang bisa membuat mereka untuk bisa ya berjuang lah dalam karirnya, dalam keinginannya. Bang, PSMS Medan sudah melakukan persiapan dari bulan 1 sampai akhirnya sekarang, walaupun sudah ada 23 pemain, mungkin kalau kata manajer kemarin perlu penambahan 3 pemain lagi. Iya, aku salah satu yang nanti main. Amin. Oke. Keren itu, pecah itu asli. Nggak, dia masih bagus banget. Memang bagus, Bang. Cuman ya perlu apa ya? Perlu Stamina mungkin. Iya. Aku masuk menit 90 aja, Bu. Iya, Itu berarti butuh waktu. Jadi kira-kira gimana Bang dengan tim yang saat ini sudah ada? Andai kata juga kan tadi Pak Korat bilang mungkin 1-2 hari akan ada jawaban, bisa via call atau kira ketemu lagi gitu. Iya. Kira-kira gimana Bang nanti? kira-kira Untuk PSMS Medan ini kan masih berjalan nih. iya masih Berjalan. Nah, kemudian gimana nih tim kita yang saat ini ketika misal Abang nanti Nah. memberikan kepercayaan? iya, kalau kemarin kan kita memang ayo udah kasih lampu Iya. buat kita bisa ikut bergabung dalam manajemen dan sebagainya. Siap. Cuman kan ada teknis nih. Iya. Nah, ketika teknis ini kita waktu itu bahkan setelah ketemu Ayah hilang semua ya. Yang itu nggak ada, yang ada dia saksi. Iya. Malah kita sama Bu Ain aja. Sementara Bu Ain kita ajak ngobrol bola dia nggak ngerti bola. Sedih kan kita. Makanya kita nggak mau statement apa-apa di situ Iya, pulang. iya, iya. Bahkan saya bilang sama Bilar, kita harus stay 1 malam lagi. Tapi kebetulan dia memang udah ada janji nggak bisa dia tinggal. Yaudah kami tengah malam ke Karena kebun syutingnya bunga. penting juga tuh Bang, Iya. nonton juga tuh. Kami tengah malam ke kebun bunga, kami lihat toiletnya, kami lihat kamarnya kami buka juga, ini kamar kipernya atas nama ini itu. Sampai kami tengah malam kami produktifin waktu kami untuk melihat itu semua. Nah sebenarnya ada agenda kita mau ketemu semua pemain, Oke. gitu ada di situ. Cuman kan kita belum punya payung hukum ya. Juga Tiba-tiba mau betul. ketemu, mau ini emang kita siapa? Orang di situ aja langsung diumumin ada marketing baru kan gitu. Kan kita bingung, berarti minder kan kita, bener sih. Makanya tadi kedatangan hari ini kita langsung bilang, kemudian kita langsung to the point kan, kita mau saham. Ya kalau bisa alhamdulillah gitu. Kalau nggak bisa ya solusinya seperti apa? Siap. Gitu. Itu sih maksudnya. Poinnya itu tadi, jadi kita tuh udah ketemu Pak Kodrat. Tadi mungkin belum dijelasin ya. Iya. Kita Bang Rizky bilang sama Bang Putra udah ketemu Pak Kodrat ya, selaku pemilik saham. Iya. 49% ya. Iya. Dan Pak Edi kan 51. Nah, kan udah ditanya tadi sama Pak Kodrat, kalian maunya apa gitu kan? Nah, Rizky Bilar sama Bang Putra mintanya saham Iya. 49%. Minoritas, tetap menjadi minoritas, bukan Siap. mayoritas. Karena memang niat kita nggak mau nguasain kan, Iya. jadi kita mau minoritas tapi kita ada payung hukumnya. Siap. Karena tadi dibilang Pak Kodrat juga sebenarnya orang Singapura ada yang nawar, Iya. tapi maunya mayoritas gitu, berarti di atas 50 gitu. Jadi kalau kita nggak apa-apa 49 di bawah 50, tapi kita udah ada payung hukumnya kan, untuk Siap. kita berbuat, bertindak, ya, melakukan perubahan. Jadi lebih all out lah dengan itu, gitu harapan kita. Jadi kalau selama ini nggak sabar, kok belum gimana kejelasan gimana ya, kita juga memang nggak ada kejelasan dari kitanya. Makanya kita hari ini datang silaturahmi, alhamdulillah tadi dijamu makanan, makan khas-khas Medan yang kita udah lama nggak makan seperti mie rebus yang kuahnya lebih banyak gitu. Terus ada lagi tadi makan asam tapi makan jadi apa namanya? Bukan. Miracle Berry. Oh, gokil sih, kita makan itu terus makan asam jadi nggak asam lagi, keren. Dari pertemuan itu, aku kira tahu tuh ada buah bisa begitu tuh. Iya, itu bener-bener kaget. Keren itu buahnya dari Afrika ya. Tadi infrastruktur Pak,
Kira-kira gimana nanti? Nah, untuk infrastruktur, aku juga udah sampaikan. Kita harus lihat dulu, biar tahu kekurangannya di mana dan lakuin apa. Bahkan di story saya itu kita udah bilang, Ya. wah kalau ini kita panggil tukang rumput yang ini nih, profesional. udah. Wah ini yang gini, udah kita agendain semua Kita agendain planningnya. Cuman ya itu kalau nanti udah ada saham, kita udah ada ini, kita akan sampaikan ke publik. Ya, apa sih yang kita akan lakukan dan publik bisa lihat kita bukan hanya mengatakan terus nggak melakukan, Ya. tapi kita mengatakan dan itu sedang dilakukan. Siap. Kita akan mengatakannya bahkan sedang dilakukan. Siap. Itu ada agenda-agendanya gitu. Iya. Oh.